Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suleha, mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Geraha Edukasi Makassar. Baik, hari ini saya akan mereview kembali materi pembelajaran wound care dengan jenis-jenis luka. Jadi tetap stay tune ya di channel ini. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis luka, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari luka itu sendiri. Apa itu luka? Nah, menurut Cozier, luka adalah kerusakan kontinuitas kulit, mukosa, membran, dan tulang atau organ tubuh lain. Sedangkan menurut Taylor, luka adalah suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit. Klasifikasi jenis-jenis luka. Nah, jenis-jenis luka dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan tingkat kontaminasi. Yang kedua, berdasarkan kedalaman dan luasnya luka. Yang ketiga, berdasarkan waktu penyembuhan dari luka. Yang pertama, jenis luka berdasarkan tingkat kontaminasi. Luka berdasarkan tingkat kontaminasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu luka bersih atau clean wounds. Nah, luka bedah terinfeksi yang mana tidak terjadi proses peradangan atau inflamasi. Kemungkinan tingkat terjadinya infeksi sekitar 1% sampai 5%. Yang kedua yaitu luka bersih terkontaminasi atau clean contaminated wounds. Merupakan luka pembedahan. Kontaminasi tidak selalu terjadi, namun kemungkinan terjadinya infeksi luka sekitar 3% sampai 11%. Kemudian yang ketiga yaitu luka terkontaminasi atau contaminated wounds, yaitu luka terbuka atau luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik. Kemungkinan terjadinya infeksi luka sekitar 10% sampai 17%. Kemudian yang keempat yaitu luka kotor atau infeksi, yaitu luka yang terdapat mikroorganisme pada luka tersebut. Yang kedua, berdasarkan kedalaman dan luasnya luka. Nah, berdasarkan kedalaman dan luasnya luka dibagi menjadi 4 stadium. Stadium yang pertama yaitu luka superficial atau non-bleeding erythema, yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit. Kemudian stadium kedua yaitu luka facial thickness, di mana hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis luka superficial, dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister, atau lubang yang dangkal. Stadium ketiga yaitu luka full thickness, di mana hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Luka sampai pada epidermis, dermis, dan fasia, tapi tidak mengenai otot. Klinisnya dapat dilihat sebagai suatu lubang dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya. Stadium keempat atau full thickness, di mana
luka yang mencapai lapisan otot, tendon, dan tulang dengan adanya destruksi atau kerusakan yang luas. Yang ketiga, jenis luka berdasarkan waktu dan penyembuhan luka. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu luka akut dan luka kronik. Nah, untuk luka akut, luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep penyembuhan yang telah disepakati. Nah, kemudian untuk luka kronik, luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan dapat karena faktor eksogen maupun faktor endogen. Masuk ke mekanisme terjadinya luka. Nah, di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu luka insisi. Nah, luka insisi ini terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam, misalnya pada pembedahan. Kemudian yang kedua yaitu luka memar, yaitu luka yang terjadi akibat benturan karena tekanan, manifestasinya cedera pada jaringan lunak, perdarahan, dan bengkak. Kemudian yang ketiga yaitu luka lecet, yaitu luka akibat gesekan kulit dengan benda, biasanya benda yang tajam. Yang keempat yaitu luka tusuk, luka yang diakibatkan benda seperti peluru yang masuk ke dalam kulit dengan diameter yang kecil. Kemudian yang kelima yaitu luka gores, yaitu luka akibat benda yang tajam, misalnya kaca atau kawat. Kemudian yang keenam yaitu luka tembus, yaitu luka yang menembus organ tubuh. Dan yang ketujuh adalah luka bakar, yaitu cedera kulit yang disebabkan paparan panas, baik api atau sinar matahari, bahan kimia ataupun sengatan listrik. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai mata kuliah WONCAT dengan jenis-jenis luka. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video review selanjutnya.